Kemarin saya ceritakan dan tadi juga saya ceritakan bahwa Imam Mahdi dan Satrio Piningit itu ada selisih umur, lebih tua Satrio Piningit. Di sini nggak tahu lagi yang dimaksudkan Satrio Piningit itu lebih tua, bisa secara jiwa nggih. Mungkin jiwanya lebih lampau Satrio Piningit itu. Secara umur ya bisa jadi mungkin selisih berapa tahun gitu. Sedangkan disebutkan di Jangka dan Uga atau Jangka atau Uga, itu sang kesatria ini kelihatan muda tapi tua, tua tapi muda, begitu kan? Nah, perbedaan yang kentara di dunia nyata ini itu juga banyak, dan secara energi saya menangkapnya lebih tua Satrio Piningit. Dan saya bilang kemarin itu senior ya, Satrio Piningit itu senior. Dan sebelumnya saya selalu melabeli cerita saya dengan label dongeng. Dan dari dongeng-dongeng tersebut tentulah beberapa sederet ada yang penasaran seperti saya, yang akhirnya saya mencari dan menelusuri bahwa para tokoh-tokoh akhir zaman itu keturunan dari manusia-manusia kok atau awal. Tentunya kita ketahui secara umum itu Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa. Bapak Adam dan Ibu Hawa. Nah, yang orang tahu itu Ibu Hawa dan Nabi Adam itu toh, padahal sebenarnya enggak. Nah, apa hubungannya dengan Satrio Piningit? Karena selalu senang kalau bicara Satrio Piningit daripada Imam Mahdi yang sulit sekali diceritakan karena diklaim oleh satu pihak tertentu secara egois gitu, milik satu golongan. Karena Satrio Piningit itu ini adalah milik semua golongan. Nah, Satrio Piningit ini bukan keturunan dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Loh, lalu dari siapa? Nah, di sini pertanyaannya. Sebelum ada Ibu Siti Hawa, sudah ada yang namanya Ibu Lilit. Kalau manusia, Bapak Adam, diciptakan oleh Tuhan dari tanah, mungkin dengan unsur tanah murni ya, makanya adem mungkin, dengan sedikit air. Sedangkan Ibu Siti Hawa diciptakan dari tanah dan api, sedikit api. Nah, Bapak Adam mungkin campur ada cahaya-cahaya kan. Intinya unsur yang ada di Nabi Adam dan Ibu Lilit berbeda, yang sama hanya tanahnya. Nah, kenapa mereka terpisah? Karena Ibu Lilit berunsur api. Api itu panas,
dan tidak mau kalah dengan Bapak Adam. Akhirnya karena Bapak Adam yang unsurnya lebih cenderung mendominasi, ingin menguasai, Ibu Lilith yang ada unsur apinya tidak mau dikuasai. Maunya Ibu Lilith ya sama-sama. Dan kesatria itu semangat tinggi itu karena punya api di dalam dada. Jadi kebanyakan para kesatria itu berdarah Ibu Lilith. Dan bagaimana diketahui bahwa itu adalah keturunan Ibu Lilith? Begini, Ibu Lilith pada akhirnya juga punya pasangan jiwa, yaitu Nabi Khidir. Nabi Khidir itu unsur banyaknya adalah air. Juga ada tanahnya, juga manusia. Ada unsur dewanya. Jadi Ibu Lilith menikah dengan bersatu dengan manusia setengah dewa Nabi Khidir, karena ada unsur tanah api dengan roh dewa. Kalau di Roma itu dengan sebutan Dewa Zeus, kan ada anaknya itu Hercules. Nah, bagaimana kita mengetahui kita ini keturunan Ibu Lilith atau keturunan Ibu Hawa? Ada ciri khas sebenarnya kalau secara itu perempuan atau wanita-wanita dari Ibu Hawa itu cenderung nurut, karena Ibu Hawa ditetapkan oleh tulang rusuknya Nabi Adam, bukan diciptakan sendiri-sendiri sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi seperti Ibu Lilith dan Bapak Adam. Mereka kekuatannya sama, keistimewaannya sama. Sedangkan Ibu Hawa bagian dari Nabi Adam, dibuat dari tulang rusuk. Sampai di sini bingung? Kita tinggalkan yang bingung. Kita lanjutkan. Para keturunan Ibu Lilith, meskipun akhirnya terjadi silang-silang, juga akan kawin, mungkin menikah dengan keturunan Ibu Hawa, mungkin sifat-sifat jadi semi-semi gimmick itu jadi satu sifat yang tertentu ya. Tentunya orang yang nurut-nurut itu yang bikin adem para laki-laki, yang ya perempuan-perempuan yang suka dijajah itu pasti murni keturunan Ibu Hawa. Kalau ada keturunan dari Ibu Lilith tidak akan mau dijajah, perempuan maupun laki-lakinya. Itu punya jiwa-jiwa nakal, pemarah, emosi, temperamen. Itu keturunan Ibu Lilith memang, bos. Karena ada unsur apinya, semangatnya tinggi, mereka pantang menyerah. Itu ciri khas keturunan Lilith. Dan ada ciri di fisik keturunan Ibu Lilith adalah sebelumnya keturunan Ibu Lilith ini sangat sedikit sederek dibandingkan keturunan Ibu Hawa. Nggak ada 1% mungkin dari 100%, sedikit sekali. Nah, karena jiwa-jiwa pemimpin itu rata-rata dari keturunan Ibu Lilith, tapi hanya sedikit sekali. Kalau keturunan Ibu Lilith pasti gagah berani dan sedikit nakal.
Kita kembali ke ciri fisik ya. Ciri fisik yang sangat kentara, keturunan dari Ibu Lilit, para jiwa-jiwa kesatria, itu jari telunjuk kaki nggih, itu lebih panjang dari semuanya. Saya kebetulan Ibu Lilit, saya mengaku nggak apa-apa, saya bangga. Jari kakinya itu lebih panjang bagian telunjuk, meskipun tidak semua. Mungkin karena percampuran gen, ada keturunannya tidak lebih panjang. Tapi pasti jenengan sudah melihat semua kakinya masing-masing ya. Tapi kalau jari kaki yang lebih panjang, yang bagian telunjuk kaki, dipastikan itu keturunan Ibu Lilit. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang tidak lebih panjang. Tapi kalau lebih panjang itu keturunan Ibu Lilit. Bagi yang belum sadar, sadarilah mulai sekarang. Dan ada ciri lagi yang bisa menunjukkan bahwa Anda adalah keturunan Ibu Lilit. Seandainya tidak mempunyai telunjuk panjang, itu adalah pemurung. Orangnya pemurung, suka murung, suka marah, suka menyendiri. Yang jelas suka menyendiri. Meskipun rata-rata mereka berteman banyak karena pandai bergaul biasanya, karena sifat pemberaninya, pasti berani sih keturunan. Berani masuk, berani wani gelut, jangan gitu loh. Karena panas, jiwanya itu panas, ada panasnya. Tapi setelah semua itu hanya untuk pengalihan dari keresahan hatinya, kegalauan hatinya, akhirnya dia menyendiri, suka menyendiri, murung. Dan satu hal, mereka sering kecewa dalam hal percintaan. Meskipun dia sering jatuh cinta atau banyak kekasih misalkan, asmaranya tidak pernah padam, tapi selalu dikecewakan. Karena para jiwa-jiwa Lilit itu tanpa syarat, tetapi apesnya sulit sekali mencari pasangan jiwa. Agak egois atau seperti tidak mau mengalah, itu. Tapi konteksnya tidak mau mengalah ini bukan berarti ya udah menang terus, bukan perlu seperti itu. Mau mengalah tapi tidak mau kalah, mengalah tapi tidak kalah. Disebarkan sendiri, Anda lebih paham. Pasti itu saudara, ciri-cirinya itu penyendiri, suka murung, dan suka marah-marah, agak temperamen. Dan rata-rata mereka suka lautan karena keturunan leluhurnya, bobonya itu di lautan, yaitu Bobo Kidir. Keturunan Nabi Kidir sederek, yang lebih banyak nantinya itu di darah sang kesatria peningit menika. Dan Ibu sendiri, kenapa kita mengalami kesedihan-kesedihan? Karena Ibu Lilit saat ini pun masih hidup sederek, tapi di alam lain.
juga selalu sedih, memikirkan anak cucunya, keturunannya, yang pasti selalu disia-siakan oleh keturunan Bapak Adam, disakiti. Meskipun sebenarnya kalau mau tidak bisa disakiti, tapi mereka rata-rata pasrah. Pasrahnya bukan pasrah yang gimana, karena belum menemukan cahaya pasangan jiwa, biasanya gitu. Tapi kalau ditindas tidak mau, diamnya itu, mengalahnya itu karena percuma. Rata-rata nggak mau geger, suka geger, suka gelut, tapi nggak mau geger. Kalau bisa dihindari, menghindari, tidak cari masalah. Tidak takut masalah, tapi tidak cari masalah. Dan mereka adalah pemuja keadilan. Keturunan Ibu Lilit itu bijaksana. Pasti ada darah bijaksana di darah keturunan Ibu Lilit. Bijaksana, pemberani, dan selalu dihempaskan seperti badai, dihempaskan kehidupan. Dan rata-rata mereka cerdas tanpa harus belajar, karena bisa belajar dari apapun. Karena yang kepintarannya dari buku itu tidak cerdas, itu pandai, pintar. Kalau pintar itu bisa lebih kreatif, golongan itu loh, kreator gitu. Itu ciri itu, cerdas. Gen atau mungkin roh yang merasuki, atau mungkin misalkan kadar di masing-masing kekentalan darah anak cucunya itu kan berbeda-beda, kalau satu keluarga gitu kan seringnya itu berbeda-beda nih, tapi ada satu sedikit kesamaan kan seperti itu, karena faktor kekentalan darahnya seperti itu. Mengarah kemana, tapi meskipun sedikit ada perbedaannya. Istimewa saudara. Pasti yang tidak keturunan Lilit akan marah dan tidak terima dengan pernyataan saya. Pasti itu. Berusaha mengalami, ini ya pasti itu. Dan akan marah-marah di channel saya. Masalah. Ya, semoga saya menemukan saudara-saudara saya yang sejiwa dengan saya. Para pemberani yang tersisih, yang disisihkan, yang tidak dihargai. Tidak dihargai keberadaannya dan tidak dihargai keistimewaannya. Saudara-saudara, bagi penjenengan-penjenengan yang memiliki yang ciri yang saya sebutkan, salam hormat. Kita adalah pejuang, kita punya darah pejuang dari Ibu Lilit dan keagungan dari Bopo Kitir. Ngaten sederek, mugi rahayu pinaringan selamat. Merdeka.